Cara menguasai sirkuit diagram tune control speaker aktif Polytron. Jadi kadang tune control speaker aktif Polytron itu kerusakannya misalnya super bassnya tidak kencang atau adapun tidak ada suaranya walaupun tune controlnya tegangannya normal ya. Jadi kali ini kami membuat konten tahapan dalam menguasai struktur komponen sistem kerja pada modul dan sirkuit tune control speaker aktif Polytron. Tutorial tune control ya. Jadi ini rumit benar nih. Ini jalurnya rumit. Nah, ini sudah pakai gini juga ya. Jalurnya rumit. Oke. Jalurnya sangat rumit. Kami akan menyanyikan dulu. Kita pisahkan dulu ya. Jadi untuk tune control ini yang harus kita perhatikan ini ya, dan ini ya. Ini line in, ini tegangan ya. Jadi kita balikin ya. Nah ini ya. Line in, tegangan. Berapa tegangan ini? Tegangan ini nanti bisa dilihat di sini. Yang ini, nah ini, ya. Nanti dia tegangannya ini. Nah, plus min 9 ya. Ini ya. Ya. Jadi yang hitam plus, yang kuning, yang hitamnya plus ya. Yang kuningnya ini. Oke. Nah, jadi langkah-langkah dalam menganalisanya, menguasainya dia, kami akan membuat kontennya seperti ini ya. Oke. Ini yang pertama-tama tegangan kerjanya dulu. Oke. Yang pertama-tama yang harus dikuasai adalah tegangan kerjanya ya, jalur tegangan kerjanya ya. Ini ya, jalur ini ya, jalur tegangan kerjanya, kemudian baru ini, baru line in-nya ya. Jadi tune control ini teman-teman, kalau kita lihat ya, dia sudah ada super bassnya ya. Ini ada treble, ada bass, ada super bass ya. Ini sini ya, ya. Nah itu ada super bass. Ini volume mix 1, mix 2. Dia sudah Bluetooth juga nih. Nah, ini sepertinya keluaran yang baru. Kalau keluaran yang lama yang gini. Nah ini IC-nya besar-besar ya. Yang belum ada Bluetooth dia. Dia ada display ya, sudah ada display. Cuman belum ada Bluetooth nih. Ini belum ada Bluetooth. Kemudian dia IC-nya ada ini, IC tune controlnya ada ini kan. Nah dia menggunakan ini microcontroller ini ya. Oke. Kalau yang ini sudah Bluetooth, IC-nya cuma ini dan IC-nya lebih kecil lagi ya. Hanya 2. Oke. Ini adalah modul yang sudah kita balik. Seperti tadi memang sangat sulit. Kita lingkar yang pertama ini adalah IC Superbass. Ini IC Superbass.
Yang berikut ini adalah IC untuk apa ya, kita istilahkan di sini ya, line in ya, line in untuk audio ya, line in input untuk audio. Jadi semua input audio ke situ ya. Dan ini kami lingkar berikutnya adalah konektor line in-nya di sini ya. Jadi input line in ke sini, dan ini adalah jalur L dan R-nya, dan yang tengah adalah ground-nya ya. Jadi konektor line in-nya ada 3 kaki, hanya seperti ini. Yang berikut kami lingkar yang ini adalah konektor VCC. Jadi ada plus dan ada min ya, seperti penjelasan kami sebelumnya. Jadi ini kita kira-kira saja ya. Biasanya harusnya 12 volt ya. Di sini kami tulis 12 plus min ya kan, plus 12 dan min 12. Padahal polytron itu 9 volt ya. Oke. Kita pakai 12 dan min 12 saja. Dan kalau kita lihat lebih dekat, ada 2 IC kan yang tadi, berarti yang ini 4588 ini adalah IC yang digunakan untuk superbus. Yang ini ya, kalau kita lingkar dia gini supaya jelas ya. Dan yang satunya lagi yang ini 2755 ini, yang ini ya, ini IC untuk input semua audio ya. Jadi semuanya masuk ke sini nih. Oke, ini. Jadi 2 metode ini yang kita gunakan. Jadi line in konektornya yang ini ya, line in konektor inputnya ini nanti ke IC 2755, dan yang ini sumber tegangannya gini. Jadi 2 pedoman ini teman-teman yang harus kita tahu dulu. Setelah kita tahu, nanti kita masuk lagi ke sini karakteristik IC-nya. Jadi kita harus kuasai juga IC 4558 ini. Yang ini ya, yang kalau kita lingkar berkali-kali kita lingkar tadi ya, 4558. Nah ini IC 4558. Sementara karakteristiknya seperti gambar seperti di sebelah ini ya. Jadi dia digunakan IC ini menjadi IC superbus. Oke. Dan kita lihat ya, ada VCC plus dan ada juga ini ya plusnya gitu ya. Dan ada VCC min yang ini. Nah, dia menggunakan tegangan simetris, VCC plus dan VCC min. Ratingnya 20 volt ya, supply voltage. Dari min 0,3 sampai 20 gitu ya. Jadi kapasitas tegangannya gitu ya. Jadi karakteristik ini kita paham setelah kita tahu ya, teman-teman harus kita tahu. Dan di IC itu ini ya, ada titik gitu ya, ada lingkaran, nanti itu adalah titik awal. Ya, IC-nya gini ya, semua IC ya ada titik awal gitu ya. Itu titik awal pin 1 gitu ya. Selanjutnya tinggal diurut saja. Oke, itu adalah output A, kemudian ada output B, dan kemudian input-inputnya ya. Jadi karakteristik IC-nya kita sudah tahu, tegangan kerjanya tinggal kita nanti sesuaikan di motherboardnya, di modulnya. Yang ini ya, oke kita lihat jalurnya ini. Ini elko ya, ada elko, kita sebut elko VCC ya. Yang plusnya, ini. Jadi dia jalurnya akan itu ya teman-teman. Dia jadi pedoman ya, dia jadi pedoman buat kita. Jadi nanti nih kita gambarnya nanti dia gini ya, biar lebih mudah. Ini ada plusnya gini ya. Elko yang satu ada plusnya gitu kan. Kemudian nanti elko yang sebelahnya kan simetris. Minnya dia kan gitu ya. Nah, kalau kita lihat jalurnya ini ya. Ini. Berarti dia ke min ya, ini ke min. VCC min ya. VDC atau VCC atau VDD gitu ya, min. Oke, jalurnya kita lihat ya teman-teman ini ya. Ini dia ke sini jalur ini. Ini memang terlalu halus, jadi sulit kita perhatikan sampai ke sini. Nah, di sini ada elko juga kan. Ini ya.
Oke, jadi VCC minnya di sini. Nah, ini selalu ke elko yang negatif. Nah, ini jadi pedoman kita teman-teman, jadi pedoman kita. Jadi pedoman kita sudah dapat satu dia tuh ya. Ini ya. Nah, itu. Kita sebut di sini, kita gambarkan. Oke, jadi ya di sini salah satunya. Selanjutnya teman-teman, setelah kita tahu salah satunya yang VCC negatif, yang ini positifnya nih. Nah, ini dia. Jalurnya gini ya. Sini dia. Tinggal ditelusur ya teman-teman. Kalau ini mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman ya. Oke, dia masuklah di sini ke pin 8 ya. Ini pin 8. Oke, kita tulis di sini pin 8. Yang satunya pin 4, yang satunya pin 8. Oke. Nah, ini perlu kita tandai dia seperti ini ya. Oke, jadi pin 8 dan pin 4 sudah benar ya. Dari karakteristik transistornya, IC-nya dan di modulnya sudah sesuai. Ya, oke. Kita lihat ini jadi tegangan ya. Tidak kelihatan ya nanti. Terpotong kamera ya. Jadi gini ya. Ini pin 8 ya. Pin 8 ini biar lebih jelas gini ya. Oke. Pin 8 dan pin 4 ya. Supaya lebih jelas, ini 12 volt kita. Dan min dan plus 12 volt. Kita pakai 12 ya. Padahal di Polytron dia 9 volt. Oke. Dan itu sudah kencang sekali ya. Oke. Ini sudah selesai karakteristik tegangannya. Itu tegangan kerjanya. Dan bagaimana input? Bagaimana apa ya? Outputnya. Output ya, jadi kenapa output superfastnya lemah ya, yang ini ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu tegangannya benar-benar ya. Kalau tegangannya memenuhi pasti kencang dia. Misalnya 9 volt atau 12 volt ya. Itu kencang dia teman-teman. Tapi kalau dia lemas kemungkinan ada kelainan pada tegangan kerja ini ya. Kedua tegangan kerja ini mungkin turun atau apa penyebabnya harus dicari tahu, misalnya Zenernya atau elko-nya ya. Yang ini ya kita lingkar ini pin 4, pin 1 ya, pin 1 dulu yang ini output A1 ini ya, pin 1. Oke, itu output 1. Kita lihat jalurnya tuh ya, kemana dia, ke sini kan, terus ke sini lagi, dia ke sini gitu ya. Pasti nanti dia menuju ke IC yang 2755 itu ya. Ya, dan seterusnya gitu ya. Itu pin 1-nya. Oke. Nanti teman-teman perlu lihat juga ya jalur-jalurnya ini perlu diukur tuh. Nilai resistor ini yang ini ya. Ini semua harus dicari tahu, perlu dianalisa dan kemudian pelajari juga dia kemana tuh. Nah, dia ke sini ya. Ya, ke elko ini. Ini juga harus diperhatikan. Tapi intinya tegangan kerjanya harus terpenuhi dulu. Sehingga kalau tegangannya bagus, pasti bagus. Ini kita contoh ya. Pin 1-nya nanti tinggal dicari output yang B-nya yang ini ya. Ini tinggal dicari tahu saja ya teman-teman ya. Tinggal dilihat di kaki 7 gitu kan, saat kaki 2, 3, 4 misalnya gitu ya, 5, 6, 7 gini ya. Nah ini ya kaki 7 ini. Nah ini tinggal di tracking dia. Di tracking ini ya. Ini karena terlalu halus. Jadi harus pakai mikroskop ya. Kami hanya pakai kamera untuk menjelaskan kasus ini ya. Ya mungkin dia ke sini ya jalurnya ini ya. Nanti diperhatikan teman-teman. Dia ke sana gitu ya. Terus kemana tuh ya? Nanti dilacak gitu kan. Dilacak dulu tapi dengan kondisi dikasih tegangan ya. Sehingga bisa ketahuan tuh metodenya. Oke, jadi ini kami kasih ilustrasi sebagai referensi teman-teman ya, yang ingin belajar kan
mustahil kami harus menjelaskan lebih terperinci karena memang ini sirkuit ini halus sekali. Kalau dengan motherboard, dengan mikroskop pasti akan lebih sulit ya. Jadi jalur-jalur ini teman-teman bisa dilacak apa benar apa tidak gitu ya, dan seterusnya kita sebut dan seterusnya gitu ya, tinggal dipelajari. Tapi intinya tegangannya harus terpenuhi ya. Jadi ini output B-nya di situ. Oke. Nah, jadi model-model ini sehingga kalian bisa paham ya model-model karakteristiknya. Yang berikutnya IC yang kedua ini, IC yang ini ya. Ini 2755 ini ya. Ini untuk input audio nih. Jadi semua dari super bass itu semua ke sini. Jadi tegangannya cuma satu ini ya, V plus di kaki 3. Ciri-cirinya dari elko ini teman-teman ya. Ada ke kaki 3 lewat elko dulu ya, gitu ya. Dia ke sana ya, ke elko yang itu. Oke. Jadi jalurnya ini, jalur PCB ini sangat halus. Namun kami berusaha untuk bisa membuat referensi buat teman-teman semua ya yang ingin kita berbagi di sini. Sama juga ya, ini ada tanda titik, itu adalah pin pertama ya, ini tanda titik di IC itu adalah pin pertama dari IC ini. Kemudian ada out B ya kan, ya, out A, out B gitu kan. Kemudian ada input 1, input 2 gini ya. Ini karakteristik IC ini teman-teman. Kalau kita sudah paham sehingga nanti dalam analisa kerusakannya kita bisa lebih mudah. Yang intinya tegangan kerjanya ini ada ya, ini ya. Tegangan kerja ini harus ada dulu. Harus ada dulu. Kalau sudah ada pasti bekerja dia. Kalau dia short atau rusak pasti panas ya. IC ini pasti panas gitu. Tapi kelihatannya susah dia rusak karena tegangannya kecil. Nah, sekarang kita jelaskan yang lebih lanjut dari IC ini. Setelah tegangannya sudah ada kan, ya. Kita hapus kembali semua. Setelah kita tahu ada tegangan, ya, pin tegangannya di situ. Selanjutnya kan kita kuasai juga ini ya, konektor dari line in-nya, dari line in. Misalnya kita butuh line in ya. Oke, ini. Kita lihat ini input 1, input 2 ya. Dia ada banyak input ya, teman-teman. Dan ini teman-teman harus tahu karakteristiknya juga ya, dikuasai. Ada V referensinya, tegangan referensi. Sehingga kalau kita volumenya besar, dia sudah protect seperti itu ya. Jadi IC-nya sudah komplit. Nah, sementara di konektornya ada L dan R. Ya, kita input audionya. Ada L dan R. Ya, kirinya L dan kanannya seperti itu ya. Jadi dasar-dasarnya juga sama, ada elko-nya ini ya. Nanti jalur ini ya kan, itu dilihat dari kaki kedua dia datang ke sini. Kemudian ke elko ini kan. Nah, ini itu dari pin 2 IC-nya ya, datang ke elko, masuklah ke R ini ya. Oke. Jadi sesederhana ini saja teman-teman. Memang sangat halus. Kemudian nanti ini kita jadikan contoh, jadikan ini ya input, jadikan pedoman ya, ini input audio. Jadi semuanya harus kita koreksi di sini teman-teman dalam mereparasinya. Kalau kita sudah paham pasti jauh lebih mudah. Dan selanjutnya kita juga harus tahu metode yang lain kan, harus dihitung dulu 1, 2, 3, 4 gitu kan. Berarti kan yang keempat ini kayaknya dia koneksinya kemana nih ya. Pada ini kita abaikan saja ya, kita anggap tidak ada dulu, kita X dulu konektor keempat.
Kita cari input 1B ya. Coba kita input 1 di kaki 15 ya, yang ini ya. Ini dia ke sini. Dia ke sana, entah ini nanti, ini sebagai contoh saja ya teman-teman ya. Kita sebagai contoh saja. Oh, ini sepertinya bukan ya, ini ya. Ini input ya. Ini jalur yang kita baca salah nih ya teman-teman. Kalau kita baca salah, pembacaan salah pasti gini nih ini ya. Ini salah nih. Input 1B ya, ini ya, ada elko-nya ini. Ini bisa saja salah ya. Ya, ini bisa saja ya. Ini bisa saja salah, tapi kita anggap gitu ya. Input 1, input 2 dari line ini nih ya, kita anggap di sini ya, di kaki 15. Oke. Ya. Nanti kan bisa dengan avometer ya teman-teman. Ini cuman contoh ya, sebagai referensi teman-teman cara membaca jalurnya. Gini ya. Jadi kalau kita baca ya seperti ini. L dan R inputnya masuk ke IC yang di situ ya. Oke, nanti bisa dilanjutkan teman-teman ya, bisa dilanjutkan sendiri untuk prosedur mencari jalur-jalur inputnya. Oke, ini kalau kita besarkan lagi teman-teman, ini kalau kita besarkan lagi ya, untuk pedoman bahwa IC ini kan harus ada tegangan baru semuanya bisa bekerja teman-teman. Pedomannya di sini lagi ya. Pedomannya ini kami perbesar biar lebih mudah saja. Jadi di sini ada elko untuk pedoman bahwa di IC itu pasti input VCC-nya ada elko ini ya. Kemudian ini pin 1 ya. Titik awalnya IC ini pin 1 buat teman-teman pemula ya, kalau kita gambarkan di PCB-nya ya. Dan ini pin 3 ini kan. Nah ini ya buat teman-teman pemula ya. Oke, ini ya pin 3. Nah ini dia pin 3. Kita lihat tuh, dia ke sini terus ke elko ya. Dia ke elko nih teman-teman. Nah ini elko-nya. Ini elko-nya. Nah yang ini. Nah ini adalah tegangan input untuk IC ini, V plusnya. Tegangan plusnya ya. Kita lihat. Sementara jalurnya ini kan inputnya, jadi sumbernya dari mana ya, tinggal teman-teman lacak di sini ya, dan seterusnya ini ya, dan seterusnya gini kan, dan yang ini juga nih terus dan seterusnya dilacak gitu ya. Kalau tegangannya tidak ada atau tegangannya drop, tinggal dicari penyebabnya di mana nih, kok tegangannya sampai di IC-nya berkurang gini kan. Kemudian out B dan out 1, out 2, out ya. Jadi audio outnya kita lihat dia kemana tuh ini ya, dia ke sini, dia menuju sini ya, di kaki 1 ini ya, ini dia sampai di sini nih ya, untuk out 1-nya ya, ini ya elko ini ya, jadi pedoman ya. Oke, jadi dari keluaran dari sini perlu kita tahu juga nih jalurnya dari mana, dan selanjutnya tinggal dicari out B. Oke teman-teman, terima kasih konten kami kali ini. Semoga konten kami bermanfaat karena jalurnya sangat halus dan untuk membuatnya sangat sulit dengan handphone. Jadi mudah-mudahan bisa sebagai referensi ya, bisa jadi referensi buat teman-teman yang ingin belajar. Namun pada intinya kuasailah struktur tegangan kerjanya. Biasanya IC komponen gini, modul-modul begini, kalau tegangan kerjanya kurang pasti hasilnya juga tidak memuaskan. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan kami ini karena permintaan teman-teman ya untuk membuat tune control. Jadi cara analisanya
Bisa kami jelaskan seperti ini ya. Oke, terima kasih teman-teman. Thank you.